Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Nah, kemarin teman-teman sudah menyelesaikan ulangan harian IPA-nya. Dan Miss juga sudah mengembalikannya ya ke kalian. Jangan lupa untuk dipelajari kembali. Kira-kira apa yang salah dari ulangan harian kalian? Sehingga ke depannya kalian bisa lebih baik lagi. Dan lebih paham tentang materi yang sudah kita pelajari. Hari ini kita akan belajar kembali di pelajaran IPA. Jika kemarin teman-teman sudah belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup, yaitu bagaimana manusia berkembang biak dan hewan berkembang biak, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Sudah siap kan untuk belajar? Jika teman-teman sudah siap, boleh diambil buku tulisnya. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, kemarin teman-teman sudah tahu bahwa perkembangbiakan makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Sama seperti pada hewan, tumbuhan juga punya dua jenis perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan generatif, yaitu yang melalui proses pembuahan atau perkawinan, dan perkembangbiakan vegetatif yang tanpa melalui perkawinan. Perbedaannya adalah perkembangbiakan vegetatif ini pada tumbuhan ada dua jenis, ada yang terjadi secara alami atau tanpa campur tangan manusia, namun ada juga yang vegetatif buatan atau yang dilakukan oleh manusia. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, mari kita pelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, yaitu melalui proses pembuahan atau perkawinan. Inti dari perkembangbiakan generatif adalah, yang pertama, dia terjadi pada tumbuhan berbiji. Yang kedua, dia akan menggunakan bunga sebagai alat reproduksi atau alat perkembangbiakan. Yang ketiga, dia akan menghasilkan biji. Biji ini adalah hasil dari pembuahan. Dan yang keempat, akan terjadi dua proses, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Sekarang, mari kita lihat alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji. Di kelas 5, teman-teman sudah belajar tentang bagian-bagian bunga ya. Perbedaannya, kemarin kita belajar dalam bahasa Inggris. Jika teman-teman kemarin masih ingat, mahkota disebut sebagai petal. Lalu ada flower stalk, itu sebagai tangkai bunganya gitu ya. Lalu ada sepal, yaitu kelopak. Kemudian di dalam bunga ini akan ada dua jenis, yaitu stamen, atau yang kita sebut sebagai benang sari, dan putik, yaitu yang tengah ini, yang kita sebut sebagai pistil. Di mana nanti di dalam pistil atau di dalam putik akan ada stigma, yaitu kepala putik, style, lalu tangkai putik, ovary itu adalah bakal buah, dan ovules itu adalah bakal biji. Sebenarnya, bagian-bagian bunga ini sama saja dengan yang ini. Hanya saja ia dalam bahasa Indonesia. Yaitu seperti yang tadi kita sudah pelajari, ini adalah mahkota. Kemudian di sini ada benang sarinya atau alat kelamin jantan.
dan ada putiknya, yaitu sebagai alat kelamin betina. Nah, benang sari dan putik inilah yang bertugas sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi, tadi benang sari sebagai alat kelamin jantannya, dan putik sebagai alat kelamin betina. Di dalam putik, nanti akan ada kepala putik, lalu ada tangkai putik, ada bakal buah, dan yang kecil-kecil ini adalah bakal biji. Mereka berdua akan dilindungi oleh yang namanya mahkota. Nah, mahkota ini biasanya berwarna terang untuk menarik serangga. Kemudian juga dilindungi oleh kelopak ketika masih kuncup dan memiliki dasar bunga juga tangkai bunga. Inilah bagian-bagian bunga. Seperti yang teman-teman lihat di sini, bunganya memiliki dua alat kelamin, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Maka bunga yang seperti ini disebut sebagai bunga sempurna, karena punya dua alat kelamin. Nah, bunga yang seperti ini, yaitu yang punya tangkai, punya dasar, punya kelopak, punya mahkota, dan dua alat kelamin seperti ini, disebutnya sebagai bunga lengkap. Jadi, bunga yang ada di gambar ini adalah bunga yang lengkap. Semoga sampai di sini dapat dipahami ya, teman-teman. Oke, tadi kita tahu bahwa perkembangbiakan generatif akan terjadi dua proses, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Sebenarnya apa itu penyerbukan? Jadi penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Kita tahu bahwa bagian benang sari akan menghasilkan polen atau serbuk sari. Serbuk sari inilah yang nantinya akan jatuh ke atas kepala putik. Nah, proses inilah yang disebut sebagai penyerbukan. Setelah serbuk sarinya itu jatuh di atas kepala putik, maka dia akan turun ke bawah, menuju bakal buah dan menuju ke bakal biji. Disinilah terjadi pembuahan, yaitu bertemunya sel jantan dan sel betina dari bunga, sehingga menghasilkan zigot. Ini terjadi di dalam bakal biji pada tumbuhan. Jika pembuahan ini sudah terjadi, maka nantinya akan dihasilkan biji. Jadi, biji-biji itu adalah hasil dari proses pembuahan pada tumbuhan. Nah, kira-kira seperti ini. Tadi, serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik yang disebut sebagai penyerbukan. Lalu dia masuk ke dalam, kemudian terjadi pembuahan, maka inilah yang disebut sebagai proses pembuahan, yaitu bertemunya sel jantan, yaitu serbuk sari, dan sel betina, yaitu sel telur. Lalu akan dihasilkan biji. Lalu bagaimana penyerbukan ini dapat terjadi? Jadi penyerbukan dibagi menjadi beberapa jenis. Ada penyerbukan yang terjadi sendiri atau di satu bunga, disebutnya penyerbukan sendiri. Jadi, serbuk sari dari benang sarinya akan jatuh ke atas kepala putik bunga yang sama. Ini biasanya terjadi kalau bunganya punya dua alat kelamin. Selanjutnya ada penyerbukan tetangga. Kita tahu biasanya satu pohon itu bunganya ada banyak. Penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari dari bunga yang satu jatuh ke atas putik bunga yang lain, tapi masih satu pohon. Nah, inilah yang disebut sebagai penyerbukan tetangga.
Penyerbukan yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari dari bunga yang satu jatuh ke putik bunga lain, tapi jenisnya sama, walaupun pohonnya berbeda. Jadi kalau di sini teman-teman lihat bunganya sama jenisnya, tapi pohonnya beda. Nah, inilah yang disebut sebagai penyerbukan silang. Yang terakhir adalah penyerbukan bastar atau asing. Jadi di sini adalah jatuhnya serbuk sari ke bunga lain yang beda pohon dan juga beda jenis. Jika teman-teman lihat di sini bentuk bunganya berbeda dengan yang sebelah kiri karena jenisnya berbeda. Inilah yang disebut sebagai penyerbukan bastar. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Oke, tadi kita tahu hasil dari pembuahan adalah biji. Nah, biji inilah yang nanti akan tumbuh atau yang kita sebut sebagai berkecambah. Sehingga karena biji ini dapat tumbuh, biji disebut sebagai alat perkembangbiakan. Karena dapat menghasilkan tumbuhan yang baru. Contohnya seperti pada gambar ini. Di sini bijinya berkecambah atau tumbuh. Yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami, atau yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami, yang pertama adalah tunas. Nah, tunas ini adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Contohnya yang terjadi pada bambu dan pisang. Nah, tunas-tunas ini nantinya akan tumbuh jadi individu baru. Contohnya yaitu di sini tadi ada bambu dan pisang. Nah, tunas ini kalau bambu dan pisang adalah termasuk ke dalam tunas batang atau yang tumbuh di bawah batang induknya. Selanjutnya adalah kelompok rizoma atau akar tinggal. Jadi, akar tinggal itu sebenarnya adalah batang beruas yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya adalah bahan-bahan bumbu dapur, yaitu seperti jahe, kunyit, kemudian temulawak, dan seterusnya. Rizoma juga dimiliki oleh rumput ilalang. Kira-kira bentuknya seperti ini. Kita tahu dulu bahwa kita ketika menanam kunyit atau jahe, nanti dia bisa tumbuh jadi individu baru. Nah, kunyit yang seperti inilah yang disebut sebagai rizoma. Tipe yang ketiga adalah stolon. Stolon itu atau geragi adalah batang yang menjalar di atas tanah dan dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya terjadi pada strawberry. Misalnya di sini Miss Zoom. Nah, bagian yang menjalar di atas tanah inilah yang disebut sebagai stolon. Jika tadi rizoma itu tumbuh di dalam tanah, stolon kebalikannya, dia tumbuh di atas permukaan tanah. Biasanya dimiliki oleh stroberi, pegagan, dan rumput teki. Selanjutnya adalah tipe umbi. Jadi, beberapa bagian tumbuhan itu bisa membesar karena dapat menyimpan makanan.
Nah, bagian yang membesar ini disebut sebagai umbi. Contohnya adalah ubi jalar dan kentang. Nah, pada beberapa jenis, umbinya ini dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya adalah pada ubi jalar ini dan kentang. Kenapa mereka bisa tumbuh jadi individu baru? Contohnya seperti ini. Kentang ini ternyata sudah muncul tunas-tunasnya. Hal ini dapat terjadi karena ubi jalar dan kentang memiliki mata tunas. Nah, inilah yang disebut sebagai mata tunas, yang biasanya seperti bercak-bercak coklat pada bagian tubuh tersebut. Jika kita tanam, maka bagian ini nantinya akan tumbuh tunas dari tumbuhan itu dan dapat menghasilkan individu baru. Ada beberapa jenis umbi. Kalau tadi ubi jalar dan kentang disebut sebagai umbi batang karena mereka berasal dari batang. Ada juga jenis umbi yang lain, yaitu umbi akar dan umbi lapis. Umbi akar contohnya adalah wortel dan singkong karena mereka berasal dari akar. Nah, wortel ini yang kita makan adalah akar tumbuhan wortel yang membesar. Juga hal itu terjadi pada singkong. Perbedaannya, kalau umbi akar tidak dapat menjadi individu baru jika kita tanam. Misalnya wortel. Kalau wortel yang ada di pasar kita tanam, biasanya akan sulit untuk tumbuh lagi menjadi tumbuhan wortel seperti ini. Kenapa? Karena umbi akar itu hanya berfungsi sebagai cadangan makanan saja. Dia tidak dapat berkembang biak jadi individu yang baru. Namun berbeda dengan umbi lapis. Umbi lapis ini sebenarnya pelepah daun yang juga berfungsi sebagai cadangan makanan, tapi bentuknya berlapis-lapis. Contohnya adalah bawang merah dan bawang bombay. Jika kita menanam bawang merah atau bawang bombay, kita dapat melihat bawang ini akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, umbi lapis bisa menjadi individu baru. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang lain adalah tunas adventif. Tunas adventif berarti tunas yang tumbuh selain dari batang atau ketiak daun. Biasanya ada di akar atau di tepi daun. Kalau di tepi daun, contohnya adalah cocor bebek. Jadi, bagian tepi-tepi daunnya ini, dia bisa tumbuh individu yang baru. Inilah yang disebut sebagai tunas adventif. Sedangkan bagi pohon sukun, tunas adventifnya ada di bagian akar. Sehingga akarnya itu menjadi tunas adventif dan menghasilkan individu baru. Yang terakhir adalah spora. Jadi, spora itu adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan paku dan jamur. Juga satu lagi adalah lumut. Jadi, spora itu biasanya ada di bawah daunnya. Kalau pada tumbuhan paku, bentuknya seperti ini, biji-biji yang kecil sekali. Jika sporanya ini nanti jatuh di tempat yang cocok atau tempat yang sesuai, maka ia akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, inilah contoh vegetatif alami pada tumbuhan. Selanjutnya, mari kita lihat perkembangbiakan vegetatif buatan atau dengan campur tangan manusia. Yang pertama adalah mencangkok. Jadi, mencangkok itu biasanya dilakukan pada tumbuhan yang memiliki kayu atau berkambium.
yaitu dilakukan dengan cara mengupas kulit batangnya hingga lapisan kambium atau lapisan kayunya. Setelah itu, bagian batang yang sudah dikupas dibungkus dengan tanah atau ditutup dengan plastik atau sabut kelapa, seperti ini. Kemudian dia diikat dengan tali. Lalu, jika sudah seperti ini, dia akan disiram supaya tetap lembab. Lama-kelamaan akan muncul akar baru pada bagian ini. Lalu, bagian hasil cangkokannya dipotong dan ditumbuhkan di tanah yang baru. Kenapa sih cangkok ini dilakukan? Karena tanaman hasil cangkok itu punya beberapa kelebihan. Di antaranya, dia lebih cepat berbuah dan kualitasnya sama-sama seperti induknya. Jika induknya itu manis, maka buahnya juga akan ikut manis. Namun, kekurangannya, tumbuhan hasil cangkok biasanya memiliki akar yang lemah, sehingga dia mudah sekali roboh. Inilah yang pertama, yaitu mencangkok. Yang kedua adalah stek. Stek ini adalah cara memotong bagian tumbuhan, kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Biasanya dilakukan pada tanaman singkong dan tebu. Caranya yaitu memotong batang tanaman dan bagian ujungnya dibuat runcing, seperti ini, untuk tumbuhnya akar. Lalu, batang yang tadi ditancapkan ke dalam tanah. Kemudian kita rawat, yaitu kita siram setiap harinya. Lama-lama dia akan tumbuh menjadi individu yang baru atau individu yang lebih tinggi lagi. Inilah cara yang kedua, yaitu stek. Cara selanjutnya yaitu merunduk. Merunduk dilakukan dengan mengubur salah satu cabang batang ke dalam tanah, seperti ini. Lama-kelamaan, hasil rundukannya ini akan tumbuh besar. Jika sudah tumbuh besar, maka ini dipotong. Lalu muncullah seperti gambar C. Dia dapat hidup sendiri. Inilah yang disebut merunduk. Proses selanjutnya adalah okulasi atau menempel. Ada beberapa pohon yang memiliki mata tunas pada batangnya. Nah, mata tunas ini bisa kita lepas, lalu kita tempelkan pada batang lain. Contohnya seperti ini. Setelah ditempel, maka dia akan muncul cabang batang yang baru. Nah, cabang batang ini akan menghasilkan sifat campuran dari kulit batang yang ditempel. Misalnya, pohon yang ini tadi dia buahnya asam tapi besar-besar. Pohon yang satu ini dia buahnya kecil tapi manis-manis. Nah, ketika ditempel, harapannya cabang batang ini akan menghasilkan buah yang besar dan manis. Inilah proses yang disebut sebagai menempel atau okulasi. Cara yang terakhir yaitu menyambung. Menyambung yaitu dengan memotong kedua batang yang akan disambung, lalu ditempel dan diikat. Potongannya harus sesuai supaya dia dapat dengan mudah tersambung atau menempel. Inilah yang disebut sebagai proses perkembangbiakan vegetatif buatan. Apakah teman-teman pernah melakukan proses ini? Oke teman-teman, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik ya. Jika kalian ada pertanyaan, boleh bertanya kepada Miss Putih lewat WhatsApp atau Google Classroom.
Jangan lupa untuk dipelajari kembali ya. Dan file ini di-download dan di-save di HP atau di laptop kalian. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.